Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini mata pelajaran Quran, Hadis dan Tafsir kelas 12. Materi yang akan kita bahas tentang kewajiban berdakwah. Adapun dalil yang akan kita pelajari Quran surah Asy-Syu'ara 214 sampai 216 dan Quran surah Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Pada pembahasan kali ini dapat mengetahui tujuan pembelajaran Quran surah Asy-Syu'ara dan Al-Hijr adalah membangkitkan semangat kita untuk meneruskan visi dan misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indikator yang akan kita pahami adalah tentang menggali sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh peran berdakwah yang berakhlak. Untuk mengambil keberkahan Al-Quran, marilah kita bersama-sama membaca Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214-216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dalil Quran surah Asy-Syu'ara dan Quran surah Al-Hijr mengenai perjalanan sejarah dakwah tersebut, alangkah lebih baik kita memotivasi diri terlebih dahulu dari Quran surah Ibrahim ayat 24-26 tentang kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Apa yang ada dalam pikiran dan mulut kita dari sebuah kata-kata atau deretan kalimat, hendaknya yang keluar adalah kalimat yang terbaik. Karena kalimat yang baik akan memberikan energi positif bagi pendengar sehingga menimbulkan banyak manfaat. Bukan sebaliknya. Kalimat yang buruk justru akan meninggalkan kesan negatif yang mungkin akan mencelakakan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Baiklah. Perjalanan perkembangan manusia dalam berdakwah diawali dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Adapun 25 para nabi dan rasul tersebut semua membawa misi, visi dakwah yang akan disampaikan kepada umatnya masing-masing. Sejarah mencatat, semua para nabi dan rasul Allah ketika menyampaikan kebenaran tidak ada yang luput dari benturan dan halangan. Dan semua cerita para nabi dan rasul tentang dakwah-dakwah diabadikan dan diberitakan dalam kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun sejarah yang dakwah dari para nabi dan rasul, dakwah terpanjang itu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Selama 950 tahun berdakwah, pengikut beliau hanya 80 orang. Karena dakwah beliau termasuk banyak sekali rintangan dan halangan, sehingga Nabi Nuh alaihissalam termasuk Nabi yang bergelar Ulul Azmi. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah 63 tahun wafat, 40 tahun diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, 23 tahun beliau berdakwah. Nah, selama 23 tahun, 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah.
periode Mekah terbagi lagi menjadi dua dalam sejarah, ya. 10 tahun terang-terangan, 3 tahun sembunyi-sembunyi. Nah, inilah yang akan kita bahas, sejarah dakwah secara terang-terangan dan sejarah dakwah secara sembunyi-sembunyi. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Baiklah, kita akan membahas tafsir dari Quran Surah Asy-Syu'ara 214 dari kata asyirata. Asyirata, anggota suku yang terdekat, atau disebut juga dengan sehari-hari saling bergaul. Jadi maksud dari kata asyirata, kalau disebut sebagai anggota suku yang terdekat dan sehari-hari dalam bergaul, berarti siapapun mereka yang dekat dengan kita dan memang kenyataannya sering bergaul, tidak ada, bukan berarti harus ada hubungan dengan pertalian darah, semua umum siapapun dia, yang penting mereka tadi adalah memang orang dekat dan kedekatan itu memang kenyataannya kita sering bergaul. Jadi pada saat itu Rasulullah, siapapun yang dekat dengan beliau, mereka itulah yang diajak oleh Rasulullah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Asyirata tadi dilanjutkan dengan aqrabin. Asyiratakal aqrabin. Diperkuat lagi dengan aqrabin. Artinya apa? Sebuah penekanan sekaligus guna mengambil hati mereka sebagai orang-orang dekat dari mereka yang terdekat. Mau yang dekat dipilah lagi dari yang terdekat. Jadi memang semua dekat, istilahnya keluarga kita memang semuanya sebenarnya dekat, tetapi belum tentu terdekat. Nah, itu maksudnya. Jadi asyiratakal aqrabin adalah kerabat-kerabat yang terdekat tadi adalah orang-orang pilihan yang memang dipilih sebagai orang pertama kali yang diajak untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena orang-orang yang terdekat nanti akan membantu langkah dakwah berikutnya. Karena dakwah diperlukan dukungan, sehingga perlu sekali orang-orang terdekat tadi akan membantu dakwah Rasulullah. Seterusnya di ayat 215, wahfid, ya. Wahfid seperti apakah? Merendahkan diri. Karena kata wahfid, rendahkanlah. Nah, jadi kata wahfid maksudnya di sini adalah dengan tulus, dengan ikhlas, ramah, lemah, lembut, dan santun. Jadi lawan dari istilah tersebut, kalau kita ya melihat mereka itu berbuat salah atau kurang adab, bukan berarti langsung dijauhi, dibenci, dan dimusuhi. Bahkan tanpa dinasihati dengan cara yang baik dan diajak kembali. Padahal bersikap seperti itu menimbulkan berbagai macam bahaya yang menghilangkan beberapa maslahat. Jadi wahfid di sini adalah apapun yang akan terjadi, ya, sebagai seorang penyeru kebenaran, mereka harus memiliki sifat merendahkan diri ini tadi. Seterusnya, janahaka, wahfid, janahaka. Janaha, ya, yakni sikap dan perilaku seseorang dengan rendah hati, tidak sombong dan memiliki rasa kasih sayang.
kata wakhfid tadi merendahkan, ya. Janahnya lebih kepada perilaku sikap seseorang tadi yang memiliki rendah hati, tidak sombong dan memiliki rasa kasih sayang. Seterusnya, ittaba'aka di ayat 215, ya. Mengikutimu yakni dalam melaksanakan tuntunan. Jadi, mereka yang telah mengikutimu itu sebenarnya bukan mengikuti sembarangan, tetapi mengikuti apa yang memang sesuai dengan tuntunan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. 216. Kata inni bariun bukan berarti meninggalkan sikap lembut dan rendah diri dalam berinteraksi dengan mereka tadi. Akan tetapi berlepas dirilah dari perbuatan mereka. Maksudnya apabila mereka telah diingatkan, telah dinasihati dengan berbagai cara, tetapi mereka tetap saja dengan perbuatan yang melanggar perintah agama, maka bukan berarti tanggung jawab lagi bagi Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah membiarkan. Hanya saja Rasulullah setelah menyampaikan, tetapi mereka tetap tidak peduli tadi, itu bukan tanggung jawab dari Rasulullah lagi. Kita mengulas tentang tafsir Quran surah Asy-Syu'ara 214 sampai 216 tadi, sehingga kita dapat mengulas kembali perjalanan sejarah dakwah secara sembunyi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membatasi dakwahnya hanya kepada beberapa orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan beliau atau orang-orang yang sudah lama beliau kenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada orang-orang yang beliau yakini tadi dapat merahasiakan pesan yang beliau yakini. Seperti yang telah Ananda ketahui dari pelajaran SKI, ya, sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah tentang orang-orang yang disebut as-sabiqul awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nah, mereka itulah orang-orang hasil dari dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Ya, yang pertama, Siti Khadijah radhiyallahu anha, ada hubungan perkawinan. Ali bin Abi Thalib ada hubungan darah karena ayahanda beliau bersaudara. Seterusnya, Zaid bin Haris, ya. Nah, dulunya beliau adalah budak. Jadi ini mewakili, artinya tidak harus pengertian kerabat dari apa yang kita bahas pada tafsir di awal tadi, yang kata aqrabin, ya, asyiratakal aqrabin. Nah, di sini dibuktikan dengan cara dakwah Rasulullah mengajak orang-orang terdekat tadi, semua mereka itu adalah orang-orang dekat pilihan yang dipilih oleh Rasulullah, yang dianggap oleh Rasulullah bisa menerima dan merahasiakan dakwah yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Selama 3 tahun juga, ya, rumah Arqam pertama, ya, pusat dakwah Islam. Arqam adalah suku yang terkenal kaya dan terpandang di kota Mekah, dan beliau itu masih berumur 16 tahun serta rumahnya yang sangat dekat dengan Ka'bah. Disinilah kaum muslimin ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi berkumpul ketika ayat dari Allah turun. Mereka mengendap-endap untuk bisa berkumpul di rumah Arqam tadi. Nah, akhirnya selama 3 tahun orang masuk Islam pada masa sembunyi-sembunyi berjumlah 40 orang lebih, kurang lebih, ya, yang disebut tadi as-sabiqul awwalun, ya. Demikian tadi gambaran dakwah secara sembunyi-sembunyi. Perhatikan, ya, ilustrasi gambar berikut ini. Apa yang Ananda pikirkan dari gambar ini? Silahkan nanti bisa kita diskusikan pada pertemuan
tatap muka nanti ya, untuk membahas gambar ilustrasi ini yang akan kita hubungkan antara dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Selanjutnya kita akan membahas Quran Surah Al-Hijr ayat 94-96 tentang sejarah dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka diperintahkanlah oleh Allah segera untuk secara terang-terangan. Maka Quran Surah Al-Hijr ayat 94 ini dengan jelas Allah menyatakan kepada Rasulullah untuk segera berdakwah secara terang-terangan. Apa maksud dari Quran Surah Al-Hijr ayat 94 ini? Di mana Rasulullah menyiarkan agama, tidak lagi memperdulikan apapun perilaku para kafir Quraisy pada saat itu. Rasulullah tidak gentar. Rasulullah tidak lagi memperdulikan apapun yang mereka hinakan kepada beliau. Para kaum Quraisy, kafir Quraisy selalu memperolok-olok apapun yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah siap. Di mana Rasulullah tadi tidak akan memperdulikan. Kaum kafir Quraisy juga suka menghalang-halangi. Itu sudah dipersiapkan bahwa mental Rasulullah tidak akan gentar terhadap apapun perilaku orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Mereka menentang. Di sini pun juga Rasulullah siap mental. Apapun yang mereka tentang, Rasulullah akan tetap melakukan untuk menyiarkan agama. Kemudian kafir Quraisy mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Hal-hal yang demikian itulah sehingga pada Quran surah Al-Hijr inilah di mana peringatan kepada Rasulullah dari Allah bahwasanya untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, apapun sikap perilaku para kaum kafir Quraisy itu tidak perlu ditakutkan lagi. Disinilah Quran surah Al-Hijr ayat 94 bahwa Rasulullah dengan terang-terangan akan menyampaikan apa yang memang disuruh oleh Allah. Perhatikan, pada slide ini Ananda mampu menemukan maksud dari kata mufradat ini, fasda wa a'rid al-musyrikin. Nah, makna kata mufradat ini Anda cocokkan, Anda temukan dari nomor-nomor yang telah tersedia. Apabila Ananda mampu mencocokkan, berarti Ananda, Ibu anggap paham atas penjelasan sebelumnya. Ayat berikutnya, Quran Surah Al-Hijr, ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kafainakal mustahzi'in. Artinya, sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Nah, dari ayat ini jelas bahwasanya Rasulullah akan dijamin keselamatan beliau ketika Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dengan semangat inilah, dengan ayat 95 ini memberikan semangat kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Sehingga Allah menjamin keselamatan melewati malaikat-malaikatnya dan orang-orang pilihannya. Sehingga para
kaum yang memperolok-olok, yang menghalangi, yang menentang, dan yang mendustakan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang telah disampaikan Rasulullah, karena langkah apapun dari mereka untuk mencelakakan Rasulullah telah dijamin Allah akan keselamatan beliau. Quran Surah Al-Hijr ayat 96 merupakan ayat terakhir yang akan kita bahas mengenai dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Artinya yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Sudah diberitakan oleh Allah kepada Rasulullah bahwa orang-orang yang tidak mau dan enggan mendengarkan seruan Rasulullah, dinyatakan oleh Allah nanti mereka kelak akan mengetahui akibatnya, mereka akan mendapatkan azab dari Allah langsung. Marilah kita membahas jalan panjang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum kafir Quraisy. Pertama-tama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Allah memerintahkan untuk segera berdakwah secara terang-terangan, beliau dengan sigap mengundang makan bersama semua keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ini adalah idenya Rasulullah yang telah ditolong oleh Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk segera mengundang kedua kerabat ini yang ada hubungannya langsung dengan keluarga beliau. Namun, kenyataan di lapangan ternyata rintangan dakwah sudah mulai ada dari keluarga beliau sendiri, yaitu dari paman beliau yang bernama Abu Lahab. Terusnya apa yang dilakukan Rasulullah? Selanjutnya, perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lari dan naik ke Bukit Safa untuk menyeru seluruh kaum pada waktu itu. Seterusnya, kemudian Rasulullah mulai saat itu mendapat bujuk rayu para pemuka tokoh musyrikin agar berhenti berdakwah, karena mereka sangat khawatir banyak sekali orang yang telah meninggalkan berhala-berhala dan memeluk agama Islam, sehingga para tokoh tadi berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara mengiming-imingi harta, tahta, dan wanita. Kemudian para tokoh Quraisy menemui Abu Thalib agar paman beliau menghalangi dakwah Rasulullah, karena cara mereka dengan mengiming-imingi tadi tidak berhasil, sehingga taktik mereka meminta kepada Abu Thalib lah yang sebenarnya dianggap mereka mampu untuk menghalangi Rasulullah untuk berdakwah. Namun dengan lembut Rasulullah menolak ajakan paman beliau Abu Thalib. Walaupun begitu sedih hati Rasulullah, karena paman beliaulah yang selama ini mendukung dakwah beliau. Karena para tokoh Quraisy meminta kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah dan mengancam akan jiwanya Rasulullah, sehingga Abu Thalib sangat khawatir. Ketika ditolak oleh Rasulullah, kemudian Abu Thalib dengan semangat membalikkan pikiran beliau bahwa beliau lah yang akan membantu perjuangan dakwah Rasulullah, walaupun nyawa sekalipun yang akan beliau berikan. Selanjutnya, karena berbagai cara kaum Quraisy tadi, kafir Quraisy tidak mampu untuk menghentikan dakwah Rasulullah, apa yang mereka lakukan? Penganiayaan, penyiksaan kaum musyrikin mulai marak dilakukan oleh kaum kafir Quraisy.
Sehingga pada tahun kelima kenabian, sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Tidak lama kemudian mereka pun kembali ke Mekah. Dan tahun ke-7 dan ke-10 kenabian, mulailah semakin merajalela kaum kafir Quraisy. Terjadilah pemboikotan ekonomis dan sosial kaum musyrikin terhadap siapa? Kaum muslimin selama 3 tahun. Sampai-sampai kaum muslimin akhirnya banyak yang meninggal karena kelaparan. Bahkan ada yang bertahan hidup hanya dengan memakan daun-daunan. Sungguh amat kejam perlakuan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Kemudian lagi, akhirnya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, di mana Rasulullah akhirnya hijrah ke Taif, namun ditolak. Keamanan di Mekah sudah tidak memungkinkan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah dapat perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Alhamdulillah, di Madinahlah mulai tegak Islam. Di Madinahlah mulai Islam menyebar ke seluruh dunia. Terusnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Namun pada kenyataannya, walaupun Rasulullah telah meninggalkan kota Mekah, tanah kelahiran beliau dan kaum muslimin, ternyata kaum kafir Quraisy juga tidak berhenti untuk menghalang-halangi dakwah. Akhirnya terjadilah berbagai macam peperangan setelah hijrah. Peperangan demi peperangan telah terjadi. Itu bukan berarti dakwah Islam dengan cara perang. Karena kaum kafir Quraisy mengajak perang, sehingga orang-orang Islam mempertahankan diri. Dan itu juga adalah karena izin dari Allah. Seterusnya, pada 8 Hijriah, mulai itulah kemenangan Islam telah berkobar. Karena beberapa kali peperangan, alhamdulillah Islam selalu dalam keadaan walaupun banyak sekali penderitaan yang terjadi di peperangan ini. Kaum muslimin banyak yang berguguran pada peperangan-peperangan yang terjadi. Dari peperangan-peperangan yang terjadi, akhirnya Islam menjadi menang. Fathul Mekah di ke-8 Hijriah. Fathul Mekah inilah mulailah Islam tidak pernah lagi diserang. Mulailah Islam tidak pernah lagi diganggu oleh kaum kafir Quraisy, dan Islam menguasai Mekah dan Madinah. Di akhir-akhir hayat Rasulullah pada Haji Wada, mulai saat itulah kemenangan Islam jaya di muka bumi. Demikian gambaran sejarah dakwah Rasulullah, baik secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Demikianlah pembahasan makna yang terkandung dalam Quran Surah Asy-Syu'ara 214 sampai 216 dan Quran Surah Al-Hijr 94 sampai 96. Sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari 2 dalil ini tentang sejarah dakwah Rasulullah, baik secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Begitu berat perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran, namun tidak membuat beliau untuk berputus asa. Maka dari itu, kita sebagai umatnya terus melanjutkan perjuangan ini agar kita terlibat dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, perlu kita tanamkan 3 pendong memberikan semangat kita untuk terus melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Dan yang pertama adalah niat, karena kalau sudah ditanamkan niat itu karena Allah,
maka tidak akan pernah menyurutkan kita untuk selalu menyampaikan kebenaran. Kita tidak pernah mengenal namanya putus asa, karena kebenaran memang harus selalu disampaikan. Yang kedua, strategi. Karena strategi memang salah satu keberhasilan dakwah kita. Oleh sebab itu, dalam berdakwah memang harus ditempuh melalui berbagai cara agar sampai pada tujuan, yakni menuju perbaikan dan peningkatan. Tentu strategi ini harus sesuai dengan ajaran Islam. Ya, salah satu alat strategi kita memang lisan. Makanya lisan itu harus di samping lisan, contoh dengan amal juga sangat menentukan keberhasilan dakwah kita. Dan yang terakhir, tujuan. Tujuan dakwah adalah ridha Allah. Karena kalau tujuan mencari ridha Allah, tidak akan pernah mematahkan niat awal kita ingin menyampaikan kebenaran tersebut. Tidak merasa kecewa apabila ada penolakan. Tetap tenang apabila ada kesulitan. Tetap tegar saat mengalami berbagai himpitan. Tidak tertarik akan iming-iming agar kita berhenti menyampaikan kebenaran. Tetap semangat untuk menyampaikan kebenaran. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.